Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kembali lagi bersama kami YGP Cilincing. Kami akan menyajikan seputar obrolan rohani yang sekarang menjadi episode yang kedua, berbicara tentang pelayanan dan kehidupan. Telah hadir di tengah-tengah kita Andres, Saudara Richard. Haleluya. Rumornya juga ketua pemuda kan Richard? Ya betul brother. puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan masuk ke dalam podcast kita. Mungkin yang pertama kita mau Perkenalan lebih kali ya, perkenalan. kali ya. Oke baik. Mungkin bisa dikenalkan. Oke, puji Tuhan. Selamat sore teman-teman. Sore. Ya. Nama saya Richard Roberto. Saya anak daripada latar belakang dulu ya. Iya ya. Iya. Iya saya Richard Roberto. Latar belakang sebagai saya adalah pelayan musik di bagian bass. Sebenarnya sih nggak bass doang sih, merangkap ya, Sintua. Oh, Brother. Right. ya. Bisa sih, nggak jago ya. Bisa juga keyboard. Kadang juga main keyboard. Saya anak daripada jemaat, yaitu sudah lama sih, maksudnya saya terlahir sudah ada dari GP Sidang Cilincing ini. Begitu juga dari orang tua saya sudah ada di sini dan juga diberkati di dalam gereja ini tahun 92. Udah lumayan lama ya. Iya bener brother. Terus gue mau nanya nih sama lu nih Chat. Pelayanan tuh sebenarnya dari mana? Terus mulai dari pelayanan tuh diajak atau emang dengan keinginan hati sendiri? Sebenarnya sih kalau awal pelayanan ya, sebenarnya sih memang ini udah jalan Tuhan sih, kalau menurut saya ini brother. Karena pada saat itu gereja kita, pemain bassnya itu memang ada suatu keadaan di mana pemain bass dulu itu pindah dari gereja kita ini. Yang saya tahu sih pindah ke GP Tangerang pada saat itu. Dan juga kan saya sebagai pemuda ada seorang hamba Tuhan yaitu Sintua, mungkin Sintua almarhum Mutapea sih. Pada saat itu menawarkan ke saya bahwa kamu bisa nggak memainkan alat musik, ya kan? Dan saya sih pada saat itu jawab juga langsung, bisa Mang. Walaupun saya hanya tahu kunci-kunci dasar seperti kayak D, G, A, ya kan? Itu posisinya masih sekolah apa gimana? Masih sekolah, masih SMP Oh kelas SMP. 1. SMP kelas Berarti 1. sejak SMP udah masuk pelayanan. Iya. Saya masuk pemuda juga sih, masuk SMP kelas 1. Mungkin itu sih. Yang motivasi buat Richard ikut pelayanan tuh kan setiap orang pelayanan kan motivasinya kan pasti beda-beda kan. Iya. Ada yang motivasinya pelayanan tuh kayak cuman ikut-ikutan. Iya. Motivasi pelayanan tuh ikut sama kemauan orang lain ataupun disuruh. Itu gimana motivasi sebagai Richard Atau sebagai mungkin seorang ada pelayanan? yang untuk bergaya, Ya, karena itu ada yang pengen ditunjukin ya kan. menunjukkan diri, ujuk kebolehan. Motivasi Richard aja sebagai seorang pelayan. Sebenarnya kalau dalam motivasi sih yang seperti saya tadi bilang kan, memang udah jalan Tuhan yang dimana saya itu bergabung dalam pelayanan musik. Karena kalau dari awal motivasi sih tidak ada, karena memang keadaan yang mengharuskan. Sebenarnya juga pada saat itu juga saya masih belum tahu gimana sih main musik. Tapi saya belajar terus. Walaupun pada awalnya itu saya main musik tuh diketawain sama senior-senior kan. Karena masih nggak bisa main kalau bisa dibilang sih. Ya saya beranikan diri untuk memainkan alat musik dan juga seiring berjalannya waktu saya belajar. Enggak serta-merta saya berani ngambil bagian dalam pelayanan musik, tapi saya nggak saya pelajarin kan, nggak mungkin juga. Kan Berarti pelayanan kan berproses. maksudnya kan pelayanan juga kan kita kan memainkan kan untuk jemaat bagaimana bisa merasakan hadirat Tuhan hadir gitu kan. Right. That's right. Mungkin itu sih. Kalau Jadi- dibilang motivasi
Saya juga bingung motivasi apa yang motivasi saya untuk memainkan musik. Mungkin saya bilang ya itu memang udah jalan dari Tuhan. Jadi kalau menurut Bro Richard, apakah seseorang yang baru terjun untuk menjadi pelayan musik, apakah ada ketentuan atau harus sudah mahir atau jago terlebih dulu baru dia boleh bergabung? Ya, apa harus jago dulu baru bisa melayani? Iya. Kalau dari saya sih, menurut saya ini Amang Sintua ya. Yes. Karena kan setiap pendapat kan berbeda-beda. Karena teman kita kan bilang sendiri, beda pala beda pikiran. Right. That's right. Begitu kan? Gue tahu tuh siapa yang dimaksud. Jangan. Internal lah kita itulah. Kalau saya sih pendapat saya yang tadi pertanyaan dari Amang Sintua, apakah harus jago untuk melayani kan gitu? Kalau menurut saya sih, memang kalau dibilang jago sih gak bisa dipungkirin. Memang ada beberapa orang yang memang kan ada yang belajar otodidak, ada yang les, ya kan? Iya. Bisa jadi dia udah les terus ikut gabung pelayanan kan berarti kan udah jago. Kan kalau saya sendiri kan belajarnya kan otodidak nih Sintua, Amang Sintua. Berarti kan saya kan belajar dari seiring waktu, berjalannya waktu. Mungkin sih itu. Jadi Kalau menurut saya sih ya kalau memang belajar, kalau orang pelayanan mau masuk pelayanan harus jago apa enggaknya. Kalau memang dia belajar otodidak, seiring berjalannya waktu sih. yang penting dia konsisten aja ya, Bro Richard. Iya, dan serahkan kepada Tuhan sih, itu aja. Tapi yang menurut Richard nih, Chat, gue mau nanya, lu konsisten gak untuk menekunin musik tujuannya tuh untuk Tuhan? Ya kan, bro sendiri kan tahu, ya kan? Iya. Bro sendiri kan sebelum masuk pelayanan kan, saya kan sudah masuk. Artinya pada waktu itu juga kan saya kan bagaimana ada regenerasi di dalam gereja ini juga kan. Benar. Kan bro sendiri kan main bass. Iya. Waktu itu kan bro sendiri kelas berapa Bro Andreas waktu itu masuk? Kelas 3. Layanan musik. SMP. Iya pada saat itu kan Bro Andreas kan pengennya kan drum kan. Awalnya tiba-tiba bisa ke bass. Oke, belajar bass. Mungkin pada waktu itu juga saya ajarin dikit-dikit lah ya, nggak banyak. Kan mungkin juga kan saudara bro sendiri kan belajar sendiri juga dengan seiring berjalannya waktu kan. Apa tadi? Konsisten. Konsisten sih ya itu belajar terus. Jadi jangan pernah takut mencoba hal yang belum pernah kita coba, tetapi kita harus taat mungkin ya. Taat juga sih, serahkan diri. Berproses. Gini coba gue mau nanya. Richard pernah gak kayak dapet pertanyaan mungkin sama rekan pelayanan atau mungkin sama teman-teman Richard, kenapa sih harus pelayanan? Kayak kenapa Richard harus senang banget pelayanan? Kenapa itu, Chad? Pernah gak atau apa nggak pernah tuh dapat pertanyaan kayak gitu? Kenapa harus banget pelayanan? Sebenarnya sih itu bukan menjadi pertanyaan ya kenapa harus pelayanan. Tapi kan kita kan harus menyadarkan diri bahwa kita ada saat ini kan bukan karena kuat dan perasa kita kan. Benar. Melainkan kan Tuhan juga memberikan kita talenta. Iya. Talenta kan berarti banyak di mana-mana, bukan hanya satu. Iya. Kan begitu kan, Amang Sintua. Ya kalau saya sih gimana caranya untuk konsisten terus sih. Nggak pernah takut untuk belajar dalam pelayanan musik. Jadi tanpa terkecuali kan misalnya ada nih, menurut Bro Richard apakah talenta atau bermusik itu dari keturunan atau ayah kita bisa main musik, kita pasti akan, soalnya banyak sekali saya temukan di luar sana bahwa karena kemalasan dia untuk belajar, tapi dia mengatakan bahwa turun temurun bahwa kalau ayah saya tidak berbakat atau orang tua saya tidak ada bakat di musik, jadi saya tidak akan ada bakat atau talenta di musik. Jadi menurut Bro Richard ini yaitu bakat itu dari keturunan atau bawah lahir atau kita dapat mengasah atau kita dapat
taat, berproses untuk menjadi bisa dalam bermusik? Kalau bakat sih, kan Tuhan kan udah memberikan talenta ya. Karunia talenta. Mungkin kalau misalnya kita ada salah satu hobi, entah itu hobi dalam musika, ya kita kan harus, kalau bakat sih harus konsisten juga, artinya balik lagi konsisten, harus terus belajar. Salah satu misalnya kita hobi di musik nih, kita harus tekun nih belajar juga, jangan sampai apa yang diberikan Tuhan talenta kita biarin aja, jadi seakan-akan kayak dihiraukan Tuhan memberikan talenta itu juga. Untuk saya juga sih secara turun-temurun sih nggak ada Mang Sintua, karena bakat dari orang tua saya mungkin paling bisa nyanyi juga, main catur paling, main catur kalau nggak badminton. Itu sih yang saya tahu kalau dari orang tua saya. Dan juga kalau mama paling bisa nyanyi doang, maksudnya nyanyi biasa, nyanyi pujian. Mungkin berarti tidak menutup kemungkinan ya, mungkin itu hanya statement orang yang malas untuk belajar ya. Iya. Tidak harus talenta itu dari keturunan. Iya. Kita bisa, kalau kita selagi kita masih bisa mau belajar, mau susah payah, kita pasti akan berkembang dalam talenta itu. Kan quote sendiri kan ada yang bilang kan, ya, bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil. Benar ya. Itu sih. Tapi masih sekitar dunia pelayanan ya Chat ya. Gue mau nanya nih, kan banyak nih di dunia pelayanan ini kita sering banget diperhadapkan sama orang-orang yang menjengkelkan kan, sama orang-orang yang meremehkan kita, mungkin sama orang-orang yang menyakiti kita. Mungkin pertanyaan gue ke lu, bagaimana pengalaman lu dalam dunia pelayanan tuh menghadapinya? Iya, kan ada pahit manis tuh. Itu gimana cara ngatasin lu tuh untuk menghadapi orang-orang kayak gitu? Kalau saya sih yang orang-orang menjengkelkan itu. Pribadi saya sih orang. Iya. Bro. Kalau apa kata orang sih saya merasa saya B aja, tapi kalau kritikannya untuk membangun saya mikir lagi. Oh, berarti saya harus membenah diri nih. Mungkin dalam evaluasi ya. Evaluasi diri. Iya, evaluasi diri benar. Tapi kalau misalnya ada kritikan yang enggak membangun, kalau menurut saya cuek aja sih. Mungkin sih itu. Saya nggak terlalu peduli apa kata orang. Tapi kalau apa kritikan mereka membangun, balik lagi saya evaluasi diri. Benar. Terus kan juga ada tuh, ketika kita pelayanan tuh Tuhan sudah ngasih berkat kepada kita kan. Nah, kebaikan apa yang saudara Richard alami dari awal terjun pelayanan sampai sekarang? Yang kebaikan Tuhan kasih kepada Richard tuh? Kalau dikatakan kebaikan Tuhan sih, saya ada hari tak ini terbatas aja, kayaknya. Saya hari ini aja bukan karena kehebatan saya. Benar. Artinya saya bisa podcast nih bareng Amang Sintua, bareng Bro Andreas. Berarti kan dikasih kesehatan sama Tuhan kan? Benar. Berarti kan bukan yang tadi dipertanyakan kan apa kebaikan Tuhan? Iya, kebaikan Tuhan apa yang sudah enggak terbatas. Enggak bisa dipikirkan juga. Maksudnya artinya nggak bisa dibayarkan, mungkin bisa dibayarkan ya, nggak bisa diperkatakan lah. Sudah banyak banget sih kebaikan Tuhan, apalagi di dalam kehidupan saya, di dalam orang tua saya, begitu juga dalam, kita kan sudah melewati COVID juga ya. Iya. Sebenarnya yang saya terpuruk itu sih pada saat itu orang tua saya mengalami COVID, terkena COVID pada saat itu di 2021 kalau nggak salah ya. 2021 di bulan Juli itu Delta ya. Iya, Delta. Yang lagi marak-maraknya COVID ya. Iya, marak-marak COVID sih. Pada saat itu sih orang tua saya, yaitu bapak saya ya. Bapak saya mengalami mungkin pada saat itu kayak lemes kayak batuk. Saya juga ngelihatnya juga kesian. Pada saat itu juga saya, Pak ayolah kita ke rumah sakit ya kan. Tapi bapak saya kekeh. Kalau bapak saya orangnya gimana ya, kalau ada sakit kayak hal biasa kayak pilek, batuk, kayak nggak mau diobatin, kayak maksudnya kayak biasa aja. Karena apalagi pada saat itu kan COVID tuh.
COVID dan udah jalan 3 minggu sih di rumah sakit-sakitan kan waktu itu pas kena COVID. Memang pas dicek saturasi itu udah 82. Kan memang normalnya manusia saturasi oksigen kan 90-an kalau nggak salah. Iya benar. 91. Kan itu kan di luar nalar kan? Benar. Berarti kan balik lagi bapak saya masih hidup pada saat itu sih memang karena penyertaan Tuhan, dan juga mama saya juga kena pada saat itu. Mungkin sih itu terpuruk. Pada saat itu juga cek darah bapak saya, darahnya tuh udah hitam. Dan juga memang cerita ke mama waktu itu, bapak mama cerita bahwa memang ngigo apa mimpi gitu. Mimpi kayak dibanting oleh bayangan hitam yang besar gitu. Kayak dibanting, bapak saya kayak dibanting gitu. Tuh di dalam mimpi tuh? Dalam mimpi atau kayak menghayal gitu. Pada saat di rumah sakit di UKI. Oh, di rumah sakit itu? Rumah sakit UKI. Pada saat itu dibanting. Tapi bapak saya ngelawan pada saat itu katanya sih. Saya tahu cerita dari mama. Bapak nggak cerita memang ke saya. Iya. Ya banting kayak bapak saya kayak ngelawan gitu kan. Mungkin juga sih itu ngigo sih kalau menurut saya. Tapi kan balik lagi, bapak saya bisa sembuh, bisa sehat pada saat hari ini kan karena Tuhan juga kan. Iya, kebaikan Tuhan yang memberikan kesehatan kepada bapak saya dan juga mama saya juga sih. Begitu juga sih abang saya yang ada di Siantar. Iya. Kalau bukan karena Tuhan sih mungkin bisa lewat sih kalau menurut saya. Karena saya tahu juga TKP-nya, karena kan pada saat itu juga kan saya kan ada jaga abang saya di sana kan di Siantar. Memang itu pada saat itu gelap. Pada saat kecelakaan katanya adu banteng lah, laga kambing kalau istilah bilang. Motor sama motor atau motor sama di Siantar? Motor sama mobil. Oh, mobil. Itu pada saat balik dari gereja ibadah pemuda di Patuananggi. Bayangin lah, balik dari gereja tiba-tiba ditabrak laga kambing sama orang yang nggak bertanggung jawab. Oh, tabrak lari seperti ya jatuhnya. Tabrak lari mobil L300. Cuman ada ininya apa namanya? Barang buktinya ada pada saat itu sih katanya spion mobilnya. Ya kan cuman kan balik kan nggak bisa dicari kalau nggak ada CCTV kan. Iya. Itu pada saat itu sih tergeletak sempat sejam katanya sih menurut orang-orang. Pingsan abang? Pingsan pada saat itu ada kali sejam. Bangun-bangun ya itu abang saya minta tolong. Memang keadaan pada saat itu sepi. TKP-nya itu sepi, saya tahu sih. Memang gelap. Kalau bukan karena Tuhan sih bisa aja sih lewat dia. Tapi kan karena Tuhan masih kasih sayang pada dia kan, dia boleh ada saat hari ini juga masih pemulihan juga di Siantar. Dan juga saya salut juga sih sama dia, walaupun pada saat terpuruk dalam keadaan dia dia masih mau melayani sharing firman Tuhan di Patuananggi pada situ. Cukup. Itu saya terketok hati saya sih. Cukup sih. Haleluya. Baik ya. Maksudnya baik banget Tuhan sih dalam hidupnya. Dia dalam keadaan terpuruk masih mau sharing firman Tuhan di gereja kita di Patuananggi. Meskipun kondisinya susah untuk berjalan ya. Istilahnya dibilangnya cacat lah. Ya kan? Jalan pun susah pakai tongkat. Pada saat itu sih bapak yang nemenin abang untuk ke gereja itu, mengantar. Itu sih kebaikan Tuhan dalam hidup saya dan keluarga saya. Mungkin memang benar ya, terkadang seseorang yang belum merasakan akan begitu kebaikan Tuhan dalam hidupnya, dia tidak akan pernah sadar begitu baiknya Tuhan dalam hidupnya. Baik banget, abang Sintua baik. Kalau menurut statement saya, kita lebih baik gila-gila buat Tuhan daripada buat dunia ini. Benar. Apa dari cerita Bro Richard tadi, apakah
yang terbekas dalam hati Bro Richard tentang kebaikan Tuhan tadi yang membuat Bro Richard menjadi setia, dan sampai saat saya juga tahu track record saudara Bro Richard ya, jarang pernah absen dalam pelayanan musik apapun, dia selalu hadir. Apakah itu yang menjadi pacuan Bro menjadi taat dalam pelayanan? Oh, mungkin maksud dari Sintua tips dan trik. Ya, tipsnya Richard untuk sampaikan mungkin kepada teman-teman ya, Tetap setia gitu. untuk setia dalam pelayanan. Karena kan banyak orang yang mau pelayanan tuh harus didorong dulu ya, kayak Kana Ibu, harus dibasahin dulu. Kaku. Ya, sebelum dibasahin tuh masih kaku. Karena kan banyak orang yang bilang, ayolah pelayanan kan, lu jago, lu dibutuhin kok. Didorong-dorong. Ya, itu mungkin menurut tipsnya Richard tuh kayak gimana ya buat teman-teman yang generasi sekarang ini ya, untuk all in buat Tuhan, ngasih sepenuhnya buat Tuhan. Ya itu sih, kalau tips saya apa ya, kalau dikatakan memang ada suatu kala memang diharuskan, memang harus dirasakan hadirat Tuhan ada dalam dia sih. Benar, itu salah satunya. Dan juga saya bisa ada di gereja kita ini, Pemuda GP Sidang Cilincing, karena kan saya kan juga udah terlibat di gereja ini kan sudah lama, mungkin dari orang tua saya udah di sini kan. Istilahnya saya sudah terlahir di, kalau bisa dikatakan mudar GPI. Darah ya. Darah saya darah GPI. Kalau bisa di blood ya. Bukan darah biru berarti. Oh, enggak dong. Itu masih kawan ya, darah biru. Ya mungkin tipsnya yaitu peduli aja sih akan diri sendiri dan juga lingkungan gereja. Artinya kan kalau bisa ditarik dari kehidupan saya ya, saya dari anak seorang jemaat biasa ya kan. Iya. Kenapa sih lu mau terlibat dalam pelayanan pemuda ya kan? Berarti kan saya ada rasa peduli gitu. Iya, Kalau bukan saya kan siapa lagi? Kan gitu kan. Artinya juga saya juga kan merasakan dari kakak-kakak kita terdahulu Amang Sintua, bahwa saya dipeduliin sama kakak-kakak saya, kok saya nggak pedulin juga sama adik-adik saya. Berarti kan saya nggak mau jadi apatis dalam diri saya kan. Artinya rasa kepedulian itu harus ada. Mungkin situ aja sih. Mungkin harus Tipsnya sih ya itu, harus ada rasa kepedulian, harus dibuang rasa egois. oh ya egois. Iya. Soalnya kan banyak yang sekarang ya yang udah mau pelayanan tuh susah, mau melalui dari siapa. Mau masuk awal mulai pelayanan tuh kalau nggak tergerak dari hatinya ya siapa lagi? Gitu kan mungkin. Tapi mungkin menurut saya ada juga orang yang bingung siapa yang dia layani. Ya. Jadi maksudnya dia ambigu. kalau dia tahu dia melayani siapa, dia pasti akan konsisten, setia, mungkin tetap setia. setia. iya. Tetapi kalau motivasinya mungkin ya Bro itu ya, Bro Andres, kalau motivasinya dia tidak mengenal siapa yang dia layani mungkin berbeda ya. Iya, makanya motivasi pelayanan tuh pasti berbeda-beda. Jadi rasa cintanya ya mungkin. Benar. Ya. Terus jadi menurut Richard, apakah Richard siap juga buat untuk generasi-generasi yang sekarang tuh Richard untuk memberikan dukungan maupun spiritual atau moral untuk generasi yang sekarang untuk terlibat dalam pelayanan, maupun itu musik, singer, membawa acara mungkin dalam ibadah kita di Pemuda Sabtu nanti. Richard siap gak untuk mendorong anak-anak yang mungkin terlibat? Kalau saya sih Bro Andrea sangat siap sekali. Karena Siap. kan setiap di gereja kan harus ada regenerasi kan. Benar. Begitu juga saya sudah pernah bilang pada yang ada di bawah umur saya kan. Saya pernah nanya, ayo datang kalau memang mau belajar, tanya ke abang-abangnya, bang gimana sih. Saya udah pernah bilang juga,
kalau memang kita mau belajar, kita harus membuka diri juga. Jangan seakan-akan hidup kita itu merasa apa ya? Mungkin tunggu ditanya dulu gitu Tunggu ditanya, sebenarnya nggak bisa gitu. Harus orangnya dulu Harus datang ke kita gitu. Orang itu dulu nanya. Maksudnya kan kita kan perlu, ya kan? Mau belajar gitu. Harus ditanya, "Bang, gimana sih, Bang?" Ya kan? Pasti kan kita juga ngajarin, nggak mungkin enggak dong. Iya. Lucu juga misalnya ada yang nanya, "Bang, gimana, Bang?" "Aduh, belajar sendiri aja." Gue belajar sendiri kan nggak mungkin. Cari aja di YouTube sono. Kita kan belajar kasih, Bro. Ya enggak sih? Baik. Iyalah. Kan udah ada pengalaman juga dari Bro Andreas kan? Apa tuh? Ya maksudnya pelayanan dulu kan Ya, pengennya kalau- kan drum. Iya, kalau Iya kan? bukan karena teman-teman saya mungkin saya nggak bakal bisa untuk terlibat dalam pelayanan sini. Ya betul. Dulu saya juga sempat didorong juga sama Bro Richard sama rekan-rekan pelayanan saya yang lain. Mungkin itu sih. Mungkin ada tambahan lagi dari Sintua. Ya maksud tua. Ada pertanyaan mungkin ada di Sintua tentang pelayanan. Kan Sintua juga yang terlibat dalam pelayanan ya. Untuk generasi sekarang. Atau Sintua juga punya tips kayaknya ini. Iya. Tips buat generasi-generasi sekarang. Nggak mungkin. Gimana buat pelayanan? Kan banyak orang yang terlibat kalau nggak mau pelayanan tuh Apa enggak gini aja Bro Andreas? dah balikin nih. Apa kita nanya ke Mang Sinto ini, apakah ada evaluasi untuk kita dalam pelayanan musik, entah di hari Minggu kah? Lu terlalu variasi lu terlalu ini ya kan? Sebenarnya gue juga emang pengennya kayak gitu sih. Jadi setelah ada ibadah tuh ada semua rekan-rekan pelayanan tuh kita kumpul, kita evaluasi diri masing-masing. Iya. Mungkin itu pertanyaan Sintua. Apakah ada? Mungkin kalau menurut saya sebenarnya kan sudah menjadi kebiasaan ya kita latihan di hari Minggu ya. Iya. Karena nggak konsisten, mungkin saudara sendiri tahu kan kita Harusnya udah sepakat hari Jumat. Iya. Tetapi karena beberapa nggak konsisten jadi nggak terlaksana dengan baik. Sehingga meninggalkan kesan kalau kita udah baik dalam melayani. Jadi nggak ada persiapan matang. Mungkin bro-bro sekalian tahu untuk melayani musik kan sangat sulit. Belum kita ngulik, menyocokkan kunci dengan MC, singer. Iya. Tapi ya itulah begitu hebatnya Pentakosta ya. Julukan dulu Pentakosta heran lah. Tanpa latihan pun gas. Mungkin kita juga sekarang cuma 1 jam doang, mungkin setengah jam langsung tampil. Ya, hamin 1 jam sebelum ibadah mungkin ya Iya. latihan. Oh mungkin itu menjadi evaluasi untuk Iya, Evaluasi mungkin. ke depannya. nanti kita kabarin lagi ya Mang Sintua pada tim-tim pemusik. Ya, mungkin ada lagi apa nggak ada? Berarti kesimpulan dari Richard tuh melayani itu bukan sebagai tuntutan, tapi dari keinginan. Karena kalau emang ini menurut gue ya, kalau kita udah mau terjun dalam pelayanan tuh, kalau kita rindu buat pelayanan, terus kita tiba-tiba nggak dapat jadwal pelayanan, pasti kita rindu juga kan buat melayani. Tersinggung mungkin juga pernah. Ya. Kalau kita nggak ditunjuk, kalau udah saking Benar. cintanya ya. Iya. Kayak kita, kenapa sih gue pengen banget pelayanan nih kayaknya. Tapi ini konteksnya buat Tuhan ya. Melayani tuh buat Tuhan, jangan buat manusia. Karena kita tahu manusia itu kan mengecewakan. Iya betul. Mungkin segitu aja podcast dari kita atau sharing kita tentang seputar tentang pelayanan. Nantikan episode-episode selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Puji Tuhan. Bye bye guys. Bye bye guys.